Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang anak yang peragu dan anak yang pemalu, khususnya untuk anak balita atau anak di bawah usia 5 tahun. Ayo, siapa di sini yang orang tua sangat khawatir ketika melihat anaknya sulit berbaur dengan orang lain, sulit berinteraksi dengan lingkungan baru atau dengan orang-orang baru gitu. Ketika misalnya di kelompok bermain, di playground, anaknya tuh sulit, kayak butuh waktu lama untuk dia bisa terjun turun bermain bersama. Itu pun biasanya dia bermain sendiri dulu, terus baru mau bermain bersama dengan teman-temannya. Atau anaknya mungkin yang sulit berbagi, suka merebut mainan orang. Nah, sebenarnya anak yang pemalu itu adalah hal yang wajar, biasa dialami oleh bayi atau anak-anak. Misalnya kita punya bayi, dia selalu mau nempel sama kita ketika berada di lingkungan baru. Itu wajar karena bisa jadi anak tersebut belum familiar dengan lingkungan tersebut atau dengan orang baru gitu ya. Atau mungkin dia belum merasa aman dengan lingkungan baru yang baru pertama kali dia lihat. Jadi hal wajar ketika anak itu butuh waktu atau pemanasan untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan sosial yang baru. Dan sebenarnya kita nggak boleh langsung melabeli anak kita, sebagai anak yang penakut misalnya, atau anak yang peragu, anak yang pemalu, atau anak yang pemalas. Karena dengan melabeli anak kita, eee, dengan satu kata emosi yang tadinya memang dia nggak punya nih, bisa jadi, yang tadinya dia nggak, memiliki rasa itu, justru dia mengambil penilaian itu gitu kepada dirinya. Atau bisa jadi ketika kita melabeli anak kita pemalu atau peragu, yang tadinya dia nggak kenapa-kenapa, dia jadi bisa berpikir bahwa, "Oh, kayaknya ada yang salah deh dari diri saya, karena orang tua saya menilai saya seperti itu, karena orang-orang menilai saya seperti itu." Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengan rasa malu dimiliki oleh tiap anak. Dan sebenarnya rasa malu tiap anak juga itu berbeda-beda. Dan itulah cara dia merespon dunianya. Dan ada juga tipe anak yang memang butuh pemanasan dulu untuk bisa berbaur, bergabung dengan lingkungan sosial yang baru. Istilahnya itu slow to warm up. Jadi dia lebih lambat untuk pemanasan sebelum dia bisa berbaur ke suatu kelompok kegiatan gitu ya, kelompok bermain. Tapi ada memang anak yang tipenya bisa langsung terjun aja gitu bermain dengan, lingkungan baru, dengan orang-orang baru. Jadi daripada kita melabeli anak kita bahwa dia pemalu, sebaiknya kita bisa lebih ke menjelaskan, "Oh, anak saya mungkin lebih lambat, dalam pemanasan sebelum dia berbaur, slow to warm up," gitu. Dia butuh waktu untuk, mengidentifikasi dulu nih lingkungan barunya, apakah aman, nyaman, atau ada orang-orang yang saya kenali gitu sebelum dia terjun. Jadi dia butuh waktu lebih lama memproses informasi di lingkungan baru tersebut, baru mungkin dia bisa ambil langkah step by step untuk, melakukan suatu kegiatan bersama. Kan biasa ketika kita berada di acara keluarga, anak kita mungkin usia 2 atau 3 tahun, cenderung untuk tidak mau bergabung ke, sepupu-sepupunya gitu, karena baru pertama kali lagi ketemu gitu. Jadi anaknya biasa ngikut di belakang orang tuanya gitu ya, ngekor di belakang orang tuanya. Yang, mungkin ada keluarga terus dia menyapa yang tadinya mungkin nggak bermaksud apa-apa, tapi biasanya ada keluarga yang langsung bilang, "Oh, anaknya, penakut ya, anaknya pemalu ya, nggak mau gabung sama sepupu-sepupunya," gitu. Hal-hal itu ketika kita mengiyakan perkataan dari keluarga kita itu, justru bisa membuat si anak ini merasa, "Oh, saya pemalu ya? Oh, saya penakut ya?" Gitu. Itu kan dia beranggapan, "Ada yang salah nih dalam diri saya karena orang lain menilai saya seperti itu." Jadi kita sebagai orang orang tua sebaiknya, bisa membela anak kita di depan dia gitu ya, dengan mengatakan yang sebenarnya. Kita bisa bilang aja langsung kepada orang yang melabeli anak kita pemalu misalnya ya, "Iya Bu, jadi anak saya itu butuh waktu untuk, melihat dulu nih, nanti kalau dia sudah siap dia bisa bergabung sama sepupu-sepupunya, sama teman-temannya," gitu. Jadi anak kita ini merasa bahwa, "Oh, orang tua saya mengerti posisi saya boleh nih merasakan, perasaan ini," gitu. Jadi tidak ada yang salah. Kita bisa membela anak kita di depan, dia dengan mengatakan yang sebenarnya. Nah, jadi bagaimana untuk membantu anak kita yang punya rasa pemalu ini untuk bisa berbaur ke, lingkungan sosialnya? Jadi yang pertama adalah berikan dia waktu untuk merasa nyaman. Jadi ketika kita ingin keluar rumah gitu ya, ingin, melakukan suatu interaksi dengan lingkungan baru bagi anak-anak, sebaiknya anak kita ketika kita sampai di lokasi itu tidak langsung diberikan kepada orang yang baru. Misalnya kan,
ketika ada acara keluarga, ada keluarga-keluarga tertentu yang langsung mau gendong, yang langsung mau cium, yang langsung mau ajak main anaknya padahal baru datang. Jadi sebaiknya kita bisa menghindari itu ya dengan menjelaskan aja ke keluarganya kalau oh anak saya butuh waktu dulu ya, saya gendong dulu ya, atau kita ajak anaknya main dulu, atau juga sebaiknya sebelum kita berangkat kita sounding anak kita di rumah. Jadi sebentar kita mau ke rumah tante, kita mau ketemu si kakak ini, adik ini, om ini, dan sebagainya. Kita jelaskan yang sebenarnya akan terjadi nih ke depannya. Sehingga anak kita sudah bisa memprediksi, oh berarti saya akan ketemu ini, akan berada di sini, akan melakukan hal-hal yang dia sudah bisa berimajinasi gitu. Sehingga ketika dia berada di situasi itu secara real, dia sudah nggak kaget lagi, dia nggak takut lagi misalnya ketemu dengan itu karena dia sudah bisa membayangkan sebelumnya dari apa yang sudah kita soundingkan, apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi dia bisa membayangkan, bisa memprediksi hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah tetap bersama anak di situasi sosial yang baru. Jadi ketika pertama kali kita mengantarkan anak ke playgroup gitu ya, sebaiknya kita bisa membersamai anak dulu di hari pertamanya atau hari-hari berikutnya. Sambil kita bersamai, kita jelaskan, kita kuatkan bahwa ini akan seperti ini prosesnya, akan ada ini, akan ada gurunya, akan ada teman-temannya dan sebagainya. Dan ketika itu sudah mulai bisa dicapai, ini tahap pertama, selanjutnya kita bisa mulai melipir nih jauh-jauh yang tadinya mungkin di dalam kelas bareng-bareng, terus kita melipir ke depan pintu, atau selanjutnya kita melipir ke depan jendela, sampai akhirnya ketika kita merasa anak kita sudah cukup kuat, sudah cukup bisa bersosialisasi dengan lingkungan barunya, beradaptasi, kita bisa meninggalkan dianya sendiri gitu, karena dia sudah bisa membangun kelekatan atau rasa amannya di lingkungan baru tersebut. Kemudian yang ketiga adalah biarkan anak untuk mengetahui emosi atau perasaan apa yang sedang dia rasakan. Dan kita perbolehkan semua emosi atau perasaan tersebut. Kita ajarin mereka mengelola emosi, kita ajarin kalau misalnya sedih kita bisa lakukan apa, kalau kita marah bisa bikin apa, kalau dia takut atau kaget kita bisa bikin apa gitu. Sehingga anak merasa bahwa oh semua emosi saya ini bisa saya rasakan gitu ya, nggak ada yang harus saya pendam gitu. Kita ajarin anak kita untuk mengidentifikasi emosinya sendiri. Jadi ketika misalnya di rumah anaknya mungkin terlihat sedih, tapi dia nggak tahu nih, oh penyebutannya sedih. Kita bantu dia untuk identifikasi, memvalidasi perasaannya, terus bersikap empati dan di akhir kita bisa mencari solusi bersama nih. Ketika nanti misalnya mainan kamu rusak ya, kita boleh perbaikin dan sebagainya. Ketika misalnya nanti kemudian hari terjadi lagi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita perbaikin bersama atau kita ambil mainan yang lain dan sebagainya. Selanjutnya kita bisa memberikan atau mencontohkan perilaku-perilaku sosial tersebut. Jadi misalnya ketika kita di jalan berpapasan dengan orang yang kita kenal, kita berusaha untuk mencontohkan kepada anak kita proses menyapa. Jadi ketika orang lain misalnya menyapa kita, kita balas sapaannya, ataupun ketika kita ingin menyapa duluan, kita tunjukkan kepada anak kita bahwa kita menyapa orang yang kita kenal, orang yang kita kenal juga balas sapaan kita, sehingga anak kita mencontoh nih proses interaksi antara orang tuanya dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah berikan apresiasi kepada anak kita yang sudah berbuat uh, keberanian sekecil apapun itu. Jadi misalnya dia udah berani nih mau ambil mainan di tempat mainan yang banyak teman-temannya, kita bisa apresiasi dia di waktu yang tepat. Misalnya ketika dia sudah tidak terlalu fokus untuk bermain gitu ya, udah selesai mainnya, kita bisa bilang, wah kamu tadi sudah berani ya ambil mainan di kotak mainan tersebut, padahal tadi ada banyak teman-teman kamu, mama senang deh lihatnya. Kita berikan apresiasi sekecil apapun perilaku atau kemajuan dari perilaku anak kita. Dan yang terakhir adalah kapan sih rasa malu ini atau shyness ini bisa menjadi problem atau masalah. Misalnya ketika rasa malu tersebut itu sudah mengeluarkan ciri-ciri anxiety gitu, rasa cemas atau rasa takut yang berlebih. Ketika anak-anak menunjukkan perilaku tersebut yang dia kayak takut banget gitu untuk ke playground, takut banget ketemu lingkungan yang baru, takut banget ketemu dengan orang-orang yang baru gitu. Ketika dia menunjukkan ciri-ciri tersebut, kecemasan yang berlebih, sebaiknya kita bisa berkonsultasi ke ahlinya, misalnya ke psikolog, ke dokter anak, dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas tentang anak peragu dan anak pemalu. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar, dan nanti kita bisa sharing bersama lagi.
Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.